populasi ada yang mengisi seperti itu, lebih baik dibuang saja dari data penelitian karena akan sifatnya itu merusak data, sehingga lebih baik diambil saja sampel yang memang betul-betul tepat dalam mengisi pernyataan yang ada di dalam angket atau kuesioner. Nah, ini adalah ketiga alasan kenapa kita memilih sampel dibandingkan dengan populasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu, sebaiknya memang menggunakan seluruh anggota populasi. Contoh, kalau misalkan pemerintah kita ingin melakukan sensus penduduk, maka nggak bisa dilewatkan satu objek pun. Jadi harus dari satu warga sampai ke 200 juta warga itu harus disensus semuanya. Agar apa? Agar datanya yang dimiliki oleh pemerintah itu lengkap. Karena itu sensus penduduk. Jadi bukan untuk tujuan yang lain begitu. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan saat menggunakan sampel. Yang pertama, sampling frame-nya error. Jadi kalau ada elemen yang tidak diperhitungkan, sehingga kalian kehilangan responden potensial. Jadi kalian melewatkan calon responden yang potensial. Misalkan kalian ingin meneliti di suatu perusahaan itu jumlahnya adalah 100 karyawan. Nah, kalian hanya bisa mengakses divisi A saja karena kalian punya kenalan di situ, ya, di divisi A ini. Ya sudahlah, kalian ngambil seluruh sampel dari divisi A sejumlah misalkan 45. Wah, cukup nih untuk sampel, kan kuantitatif di atas 30. Jadi kalian ngambil dari divisi A aja. Padahal ada divisi B dan divisi C yang betul-betul mengalami fenomena yang ada di dalam latar belakang kalian. Nah, itu kalian kehilangan responden potensial dengan alasan kalian milih yang responden di divisi A saja karena untuk memudahkan kalian pengambilan data. Nah, itu kalian tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada calon responden di divisi A dan divisi B yang kemungkinan bisa mewakili objek penelitian dengan baik gitu. Itu yang kesalahan pertama, sampling frame-nya error. Yang kedua, random sampling error. Random sampling error ini terjadi karena ada perbedaan antara hasil sampel dengan hasil sensus yang dilakukan dengan prosedur yang sama. Nah, ini misalkan ketika pemilu kemarin ya, kalau kalian pernah dengar istilah quick count, nah quick count itu kan sampel ya yang dipakai, sementara perhitungan yang dilakukan oleh KPU itu kan sensus, tidak ada satu anggota populasi pun yang dilewatkan oleh KPU. Nah, ini terjadi perbedaan antara hasil sampel dengan hasil sensus. Nah, itu namanya adalah random sampling error. Jadi ada perbedaan hasil antara quick count dengan hasil yang dihitung oleh KPU. Nah, itu random sampling error. Kemudian yang ketiga adalah non-respon error, kesalahan akibat ketidaklengkapan respon. Ya, ini terjadi ketika yang saya singgung tadi di awal, ketika ada angket yang tidak diisi lengkap oleh responden. Nah, jadi kalian harus perhatikan ya, nanti ketika membagikan angket, kemudian angket itu kembali kepada kalian, entah itu lewat Google Form ataupun lewat angket fisik gitu ya, lembaran gitu yang kalian bagikan kepada responden. Nah, kalian harus cek satu persatu angket yang kembali kepada kalian. Misalkan ada 30 item pernyataan di dalam angket. Kalian cek satu persatu dari nomor 1 sampai 30 sudah diisi lengkap atau tidak semuanya. Nah, termasuk identitas respondennya. Ya, usia, jenis kelamin, misalkan ini diisi sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitiannya. Usia, kemudian jenis kelamin, jabatan saat ini. Nah, itu harus kalian periksa. Sudah diisi lengkap atau belum oleh responden.
Kalau ada bagian di dalam angket, misalkan dari pertanyaan nomor 1 sampai 15 itu ternyata kosong nggak dijawab. Tapi kalian ikutkan di dalam analisis statistiknya, pengujian statistiknya. Nah, itu akan mengalami error gitu karena ada jawaban yang kosong itu tadi. Nah, itu kesalahan itu akan terjadi akibat ketidaklengkapan respon tadi di dalam angket. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Proses pemilihan sampel. Yang pertama, kalian harus tahu target populasinya. Target populasi itu contoh ketika penelitiannya, saya singgung yang contoh dari pertemuan kita sebelumnya ya. Ketika judul penelitiannya adalah analisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan brand Honda Beat misalkan. Nah, maka kalian harus ngecek di situ bahwa target populasinya adalah seluruh pengguna Honda Beat. Ya, seluruh pengguna Honda Beat. Nah, itu adalah target populasi kalian. Kemudian kalian perhatikan apakah populasi ini diketahui jumlahnya atau tidak. Nah, kalau contoh saya yang barusan, berarti jumlahnya itu kemungkinan tidak diketahui. Karena kalian nggak tahu pengguna Honda Beat itu ada berapa gitu. Jadi nggak mungkin diketahui. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nanti masuknya ke non-probability sampling. Nah, kalau misalkan contoh dari judul penelitiannya adalah analisis stres kerja terhadap kinerja karyawan di Unira Malang misalkan. Maka target populasinya adalah seluruh karyawan yang bekerja di Unira Malang sejumlah. Nah, sejumlah ini harus kalian cantumkan karena kalau dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa jumlah populasinya diketahui. Jadi kalian harus bertanya kepada pihak Unira, yaitu biasanya bagian kepegawaian, untuk mengetahui jumlah karyawannya ada berapa. Oh, ada 200 misalkan. Maka selain kalian menyebutkan populasinya ada siapa, kalian harus menyebutkan jumlah populasinya. Ya, jadi contoh yang barusan populasinya adalah seluruh karyawan Unira sejumlah 200 karyawan. Nah, beda ya. Jadi antara yang populasinya itu jumlahnya diketahui dengan populasi yang jumlahnya tidak diketahui. Kalau populasinya itu tidak diketahui jumlahnya, maka cukup sebutkan saja siapa populasinya. Kalau populasinya jumlahnya diketahui, maka selain menyebutkan siapa populasinya, kalian harus menyebutkan berapa jumlah populasinya. Itu yang pertama, penentuan target populasi. Yang kedua, penentuan kerangka pemilihan sampel. Kalian harus menentukan ada apa saja sih kemungkinan-kemungkinan kalian mengambil sampel gitu ya. Oh, kalau yang pertama yang Honda Beat tadi contohnya bisa jadi setiap provinsi berdasarkan lokasi gitu ya, nanti itu kerangka sampelnya itu bisa berdasarkan lokasi. Kalau yang contoh yang kedua tadi yang karyawan Unira, kerangkanya berarti kemungkinan sampelnya adalah bisa jadi berdasarkan data karyawan per fakultas misalkan. Nah, itu bisa kalian tentukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penentuan metode pemilihan sampel. Nah, metodenya yang harus kalian gunakan apa? Kita akan bahas satu persatu nanti khusus untuk metode ini. Tapi setelah kerangka, kalian menentukan metode. Gitu aja dulu. Nah, setelah menentukan metode, kalian tentukan prosedur pemilihan jumlah. Ya, kan prosedur pemilihan jumlah sampel tuh ada banyak. Ya, ada boleh pakai rumus, boleh pakai pendapat ahli. Nah, kalian tentukan, saya yang lebih mudah kayaknya yang lebih terpercaya pakai rumus aja deh. Ya sudah, kalian nanti pakai rumus. Baru setelah menentukan prosedurnya, kalian hitung jumlahnya. Jadi tentukan jumlah sampelnya. Contoh dari
Untuk contoh yang Honda Beat tadi, maka untuk penentuan jumlah sampelnya, misalkan kalian sudah menetapkan bahwa prosedurnya adalah menggunakan rumus, kalau untuk populasi yang tidak diketahui, kalian pakai rumus Zygmunt atau Lemeshow. Nah, ini dicatat ya, untuk teman-teman yang biasanya jumlah populasinya tidak diketahui, itu biasanya untuk yang konsentrasi pemasaran. Kalian catat, rumusnya itu biasanya adalah rumus Zygmunt, Zikmund, atau rumus Lemeshow, Lemeshow. Nah, itu adalah rumus yang dipakai ketika populasinya itu jumlahnya tidak diketahui. Nah, kalau kalian menentukan jumlah sampel berdasarkan contoh yang karyawan Unira tadi, rumusnya yang biasanya dipakai untuk populasi yang diketahui jumlahnya, nama rumusnya adalah rumus Slovin. Ini buat teman-teman yang biasanya itu di konsentrasi SDM atau keuangan yang ambil data primer nanti ke perilakuan. Nah, rumusnya itu rumus Slovin, Slovin. Nah, kalian catat itu jangan sampai lupa. Rumus Slovin. Nah, ketika kalian sudah menghitung berdasarkan rumus itu, oh ternyata yang contoh Honda Beat tadi, setelah dihitung ketemulah jumlahnya 250. Nanti yang contoh yang karyawan Unira ketemulah contoh dari 200 populasi itu ketemu misalkan 89 misalkan seperti itu. Baru nanti kalian tentukan unit sampel aktualnya, misalkan oke, kalau yang Honda Beat tadi karena berdasarkan tempat ya, kalian pilih di perwakilan sampel di setiap provinsi misalkan. Kalau yang untuk contoh judul yang karyawan Unira tadi, kalian pakai perwakilan dari karyawan dari masing-masing fakultas. Baru setelah itu pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian di sini maksudnya adalah lebih ke pengambilan datanya. Jadi kalian nyebar angket sesuai dengan sampel yang sudah kalian tentukan, jumlah yang sudah kalian tentukan, gitu. Nah, kita fokus ke bagian ketiga ya, penentuan metode pemilihan sampel. Jadi metodenya ada apa saja sih, Bu? Nah, metodenya itu ada dua. Yang pertama, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Saya bahas yang pertama dulu, probability sampling atau sampel acak. Kenapa disebut probability sampling atau sampel acak? Karena kalau kalian tahu probability, probabilitas, ya itu kan istilah statistik sebetulnya itu mengarah pada peluang ya. Kalau probabilitas itu kan peluang ya, mengarah ke peluang. Jadi seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama. Nah, memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nanti di dalamnya sampelnya bisa dipilih secara acak karena semua anggota populasi bisa dijadikan sampel, memiliki peluang untuk dijadikan sampel. Ini terjadi ketika jumlah populasinya diketahui. Ya, kalian kan kalau misalkan mau meneliti di Unira tadi, karyawan Unira tadi, jumlahnya kan ada 200 populasinya. Kalian punya datanya, nomor urut 1 sampai 200. Nah, jadi nomor urut 1 sampai 200 ini memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Itu nanti secara acak bisa. Nah, secara acaknya itu seperti apa? Ada 4 jenis, simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. Di luar ini, menurut pendapat ahli yang lain, ada juga jenis yang lainnya. Ya, tapi paling enggak saya mengenalkan yang umum untuk kalian. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini ketika kalian sudah punya data karyawan Unira tadi nomor 1 sampai 200, kalian bikin kocokan seperti arisan. Ya. Tadi berapa jumlah sampelnya? 89 ya. Kalian kocok sampai 89
keluar nomor urutnya. Oh, yang terpilih nomor 1, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 10, nomor 11, nomor 12, sampai 89 sampel. Nah, itu simple random sampling. Jadi setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Caranya adalah dengan mengundi atau menggunakan tabel secara acak, tabel angka acak. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling. Jadi anggota populasinya dipilih dengan interval tertentu. Kembali ke contoh yang tadi, kalian kan punya data karyawan Unira, nomor urut 1 sampai 200 nih populasinya. Kalian pilih pakai systematic random sampling. Secara acak sih, tapi acaknya agak lebih sistematis, yaitu dengan memberikan interval tertentu. Gimana sih Bu maksudnya? Nanti kalian tentukan intervalnya berapa. Misalkan kelipatan 5 atau jaraknya adalah 5 nomor urut. Jadi yang terpilih menjadi sampel kalian adalah nomor urut 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Pokoknya intervalnya 5, kelipatan 5 kayak gitu. Nah, itu sampel acak tetapi lebih sistematik, makanya namanya systematic random sampling karena ada interval. Kalau yang pertama tadi simple random sampling enggak tidak memperhatikan interval, pokoknya pakai undian bisa. Tabel angka acak sekarang yang ada di internet juga bisa gitu. Kemudian yang ketiga, stratified random sampling. Populasinya dibagi menjadi kelompok. Ya, berdasarkan karakteristik tertentu. Contoh yang Unira tadi dibagi berdasarkan fakultas. Saintek jumlah karyawannya misalkan ada 23, FEB ada 35 dan seterusnya sampai nanti totalnya itu adalah 89. Nah, kalau sudah dibagi berdasarkan kelompok itu, maka kalian tinggal mengambil perwakilan dari masing-masing kelompok. Yang terakhir, yang untuk cluster random sampling, ini hampir sama dengan stratified, tetapi beberapa klasternya itu secara acak dipilih, ya, dan semua anggota dalam klaster tersebut menjadi sampel. Jadi misalkan dari contoh yang Unira tadi ada 5 fakultas, yang 5 fakultas ini kalian pilih secara acak. Oh, ditentukan setelah diacak kalian menentukan bahwa karyawan FEB dan Saintek lah yang terpilih. Maka seluruh karyawan yang ada di FEB dan Saintek ini yang dijadikan sampel. Nah, itu bedanya. Kalau stratified itu perwakilannya itu sama, jadi kelima fakultas itu masing-masing 25% dari 80 dari masing-masing total karyawannya berapa. Masing-masing dipilih 25% dari jumlah yang ada gitu. Jadi totalnya kan 100% yaitu 89 tadi. Kalau cluster random sampling, kalian pilih beberapa kelompoknya dulu, baru semua anggota kelompok itu dijadikan sampel. Nah, itu cluster. Gitu. Nah, yang kedua adalah non-probability sampling. Kenapa disebut non-probability? Tadi ingat ya istilah statistiknya, probability, peluang. Maka di sini maksudnya adalah tidak semua anggota populasi bisa dijadikan sampel. Sehingga di sini istilahnya disebut sebagai non-probability sampling. Sehingga sampelnya itu tidak acak. Kebanyakan untuk non-probability sampling ini dipakai buat teman-teman yang jumlah populasinya tidak diketahui. Kebanyakan, walaupun nanti yang probability sampling bisa pakai yang walaupun yang jumlah populasinya diketahui bisa juga pakai yang purposive nanti itu, yang kedua ini. Ya. Nah, kita lihat satu persatu dari metode non-probability sampling ini. Yang pertama adalah convenience sampling. Convenience sampling ini yaitu sampelnya diambil dari anggota populasi yang mudah diakses atau tersedia. Contoh tadi yang pengguna Honda Beat, ya. Pokoknya kalian
siapa aja kenalan kalian yang pakai Honda Beat, kalian jadikan responden. Nah, itu convenience sampling tuh. Jadi kalian, siapapun yang kalian temui, yang kalian kenal misalkan, yang bisa dijadikan responden, nah selama dia pakai Honda Beat, sudah kalian jadikan responden. Nah, itu convenience sampling. Kemudian yang kedua, purposive sampling. Sampel ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian atau karakteristik tertentu yang relevan. Kalian ingin mendalami, misalkan ya, suatu fenomena di mana kalian harus menentukan informan penelitian kalian itu sebagai informan yang betul-betul memahami fenomena tersebut, sehingga kalian menyusun beberapa syarat sebagai informan penelitian kalian, gitu. Ya, misalkan kalian ingin meneliti tentang apa? Kenaikan harga logam mulia dalam 1 bulan terakhir ini ya, dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi kalian untuk menentukan informan yang akan diwawancarai dalam penelitian kalian, kalian menentukan kriteria informan yang harus saya cari, yang harus bagaimana ya, orang yang harus seperti apa ya, kalian tentukan syaratnya. Syarat 1, jadi purposive itu sampel bersyarat gitu. Syarat 1, orangnya memahami bidang ekonomi. Syarat 2, orangnya juga paham terkait kebijakan ekonomi makro. Syarat yang ketiga, orangnya merupakan orang yang memperhatikan harga saham gitu. Harga saham. Orangnya ahli dalam melihat kondisi logam mulia misalkan kayak gitu. Nah, itu kalian tentukan purposive samplingnya. Ketika kalian menentukan syarat itu, yang kalian ingat ada 1 nama, oh itu bisa dijadikan informan kalian. Nah, sebelumnya saya informasikan sedikit ya, penggunaan istilah informan dan responden ini berarti sudah mengarah pada metode yang berbeda. Kalau untuk responden adalah orang-orang yang mengisi angket atau kuesioner. Nah, itu istilahnya adalah responden. Nah, kalau orang yang kalian tanyai ketika kalian wawancara, nah itu istilahnya adalah informan orangnya itu atau narasumber. Nah, itu 2 hal yang sama, yaitu sama-sama objek penelitian, tetapi istilah untuk setiap pengambilan datanya berbeda. Kalau pengambilan datanya kuesioner, yang isi kuesioner disebut responden. Kalau pengambilan datanya wawancara, yang isi yang kalian tanyai pada saat wawancara disebut informan atau narasumber. Oke, nah kita lanjutkan dulu ke yang ketiga, kuota sampling. Kuota sampling ini adalah sampelnya itu dipilih hingga mencapai kuota tertentu berdasarkan karakteristik populasi, entah itu usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Jadi kalian tentukan karakteristiknya ya berdasarkan pendapatan pekerjaannya misalkan ya, kalian tentukan. Kalau misalkan kalian sudah menjadikan itu sebagai objek penelitian kalian dan memenuhi kuota penelitian kalian, maka ditutuplah pemilihan sampelnya. Itu jadi sudah terpenuhi kuotanya ya sudah, berarti sejumlah itulah yang dipakai untuk menjadi sampel. Kemudian yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling ini analoginya adalah pada bola salju. Snowball, tahu bola salju ya? Kalian bayangkan bola salju yang menggelinding dari atas sampai bawah. Nah, biasanya kan ketika bola salju menggelinding dari atas sampai bawah, dari ukurannya kecil itu bisa menjadi ukuran bola salju yang besar ketika mencapai ke bawah. Nah,
Itu maksudnya snowball sampling. Jadi contohnya ya, kalau untuk snowball sampling itu, kalian ingin meneliti stres kerja dosen Unira Malang misalkan. Wah, saya harus memulai dari siapa ya misalkan. Dari Bu Erna dulu misalkan. Bu Erna dijadikan informan kalian untuk meneliti gimana sih stres kerja yang dialami oleh dosen di Unira ini. Karena kalian melihat bahwa pertama saya menjabat sebagai kaprodi, yang kedua saya sebagai dosen juga tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, jalan apa yang harus saya ampu ya, kelas mana saja yang harus saya ampuh, harus saya diisi, kemudian penelitian saya jalan, pengabdian saya jalan. Menurut kalian Bu Erna ini cocok untuk dijadikan informan penelitian kalian. Nah, tapi kalian baru tahunya Bu Erna nih dijadiin snowball sampel, yang dijadiin sampel, maka kalian berangkatlah ke saya, kalian wawancarai saya mengenai stres kerja dosen di Unira ini. Setelah saya selesai kalian wawancarai, kalian tanya di akhir ke saya, Bu, boleh minta rekomendasi siapa lagi ya yang bisa saya teliti, yang bisa saya jadikan informan terkait judul atau tujuan penelitian saya ini. Oh, kalian bisa ke Pak Yusuf. Nah, beliau itu sangat sibuk di luar Unira juga, beliau sangat sibuk kegiatan di NU misalkan. Nah, nggak tahu deh ngadapin stres kerjanya gimana gitu. Coba aja ke Pak Yusuf. Nah, gitu. Nanti kalian berangkat ke Pak Yusuf, wawancarai, selesai kalian tanya lagi dari Pak Yusuf, Pak, rekomendasi yang bisa dijadikan saya informan berikutnya siapa? Terus nunjuk dosen lain. Dari dosen yang ketiga nunjuk dosen keempat, nunjuk dosen kelima, sampai terkumpullah 10 informan. Nah, padahal tadinya kalian baru berangkat dari saya. Nah, itu maksudnya snowball sampling itu. Jadi dari yang awalnya sampelnya kecil sampai yang jumlahnya banyak. Begitu. Itu snowball sampling. Oke, teman-teman, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sebetulnya lebih enak offline ya, cuma hari ini saya nggak bisa sampai sore. Bingung nggak teman-teman? Ada bingung sedikit sih, Bu. Agak bingung sedikit. Bingungnya di bagian mana biar saya jelasin? Bingungnya dalam segi ukuran sampel. Kemarin kan saya coba baca-baca dari bukunya Sugiono. Itu kan ada banyak versi terkait pengambilan sampel tersebut kan. Iya. Ada yang kalau nggak salah dalam bukunya Sugiono itu itu kalau nggak salah sampel dalam penelitian itu 30 sampai 500 gitu, ada yang kurang dari 100 gitu. Agak bingung sih menurut saya. Nah, pengambilan sampel itu apa dari populasi tersebut dibagi berapa persennya itu sudah menjadikan sampel pengukuran kuat gitu, sudah menjadikan akurat dalam pengukuran atau gimana, Bu? Oke, pertama tetap yang harus dijadikan tolak ukur adalah tujuan penelitiannya. Ya, kalian pokoknya selama menyusun skripsi dan menjalankan penelitian, tolak ukur utama kalian adalah tujuan penelitian. Apapun yang kalian putuskan di dalam penelitian kalian harus berdasarkan pemikiran apakah ini bisa menjawab tujuan penelitian saya atau tidak. Gitu. Nah, kalau tujuan penelitiannya mengarah pada penelitian yang mengharuskan kalian memilih metode kuantitatif, biasanya kan kelihatan ya pertanyaan untuk penelitian kuantitatif dengan yang kualitatif. Rata-rata untuk level kalian, penelitian kuantitatif, rumusan masalahnya itu tidak jauh-jauh dari pengaruh.
Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap loyalitas? Bagaimana pengaruh ROI terhadap kinerja keuangan? Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan? Nah, jadi ada kata kuncinya yang bisa menjadi pedoman kalian ini metodenya apa ya? Nah, kalau misalkan di dalam rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh, kemudian di tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh, mengetahui pengaruh, kepuasan ke loyalitas, stres ke kinerja, ROI ke kinerja keuangan. Nah, kalau sudah seperti itu rumusan dan tujuannya, maka itu jelas adalah penelitian kuantitatif. Lalu, dari sekian banyak pendapat ahli mengenai ukuran sampel, bagi teman-teman yang nggak tahu ukuran sampel apa, ukuran sampel itu adalah jumlah sampel. Ya, ukuran sampel adalah jumlah sampel. Nah, kalau untuk kuantitatif, dari sekian banyak pendapat ahli, pokoknya sederhananya, untuk kuantitatif minimal 30. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, kalau misalkan populasi kalian di bawah 100, menurut Ari Kunto, di bawah 100 itu harus diambil semua, dijadikan sampel semua. Ya, misalkan nanti populasinya itu sejumlah 75. Nah, ini kan di bawah 100, maka ukuran sampelnya ya seluruhnya 75 itu. Ya, kalau populasinya adalah 25, ingat populasinya 25, dia di bawah 100 tetapi tidak memenuhi batas penelitian kuantitatif yaitu 30. Jadi dia nggak bisa pakai metode kuantitatif. Apa yang harus dilakukan? Pertama, perluas objek. Kedua, kalian bisa mengganti metode dari kuantitatif ke kualitatif. Kalau sudah mengganti metode, maka latar belakang harus diganti, rumusan harus diganti, tujuan harus diganti. Bab 2 juga harus diganti, tidak perlu ada hipotesis. Itu. Oke. Kalau sudah menentukan bahwa ukuran sampelnya 75, ukuran sampelnya 30 atau 45, maka kalian tinggal meneruskan untuk memilih metodenya. Mau secara apa? Systematic random sampling atau yang lainnya gitu. Kira-kira dari sini bisa dipahami enggak? Insya Allah bisa Bu. Apa? Ya pada dasarnya ukuran sampel tersebut kan tergantung kalau menurut para ahli yang Ibu sebutkan tadi dari 100 di bawah 100 populasinya kita mengambilnya kan seluruhnya. Kalau di atas 100 bisa memakai para ahli yang lain minimal 30 itu tadi. Tapi ya perlu diingat itu kalau jumlah populasinya diketahui ya 100 dan di atas 100 itu. Kalau kalian penelitiannya kuantitatif kemudian jumlahnya tidak diketahui, untuk menentukan ukuran sampelnya gimana? Yang paling mudah pakai rumus saja. Ya, pakai rumus Sigmund atau Lemeshow itu. Kalau di atas 100 kalian pakai rumus Lovin. Tetapi baik untuk populasi yang diketahui jumlahnya atau yang tidak diketahui jumlahnya, untuk jenis kuantitatif tetap harus di atas 30 gitu. Oke? Iya Bu. Sekarang masih cukup nggak ya waktu ininya, Google Meet-nya? Masih cukup, tinggal 14 menit lagi. Kayaknya bisa masih masuk lagi kayaknya. Oke. Saya ingin memperlihatkan contoh ininya. Skripsi kakak tingkat. Ya.
Minggu yang lalu itu saya sudah menjelaskan analisis data belum ke kalian, bahwa kemungkinan model penelitian itu paling tidak ada 4. Ada yang X ke Y saja, ada yang 2X 1Y, ada yang variabel mediasi, moderasi. Itu sudah belum ya di papan tulis? Saya nulis di kelas apa ya? Di kelas kalian sudah belum? Sudah, Bu. Ya. Berarti saya tinggal memperlihatkan contohnya ya. Oke. Kenapa ya kalau saya ingin share screen PDF itu tidak muncul di pilihannya? Ada yang tahu tidak kenapa? Yang barusan tadi kayak muncul, Bu. Yang mana? Yang tadi kan PPT ya. Iya, yang PDF ini saya pengen ngeliatin contoh skripsi bab 3-nya. Tapi nggak ada pilihannya. Apa ya? Bisa ya. Muncul nggak? Tidak, Bu. Oh ini. CC. Dah muncul? Yap, muncul, Bu. Oke. Nah, ini yang untuk konsentrasi keuangan. Ya, keuangan tetapi dia pakai primer datanya. Ya, pakai primer. Dia contoh judulnya karena keperilakuan yang dia teliti. Contoh judulnya adalah pengaruh finansial literasi dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung. Di sini ada yang konsentrasi keuangan nggak? Kalau nggak ada saya lewati. Nanti saya ngasih. Ada, oke. Ada. Nah ini untuk contoh yang keuangan, judulnya seperti ini. Pengaruh finansial literasi dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung. Kemudian di rumusan masalahnya kita lihat rumusan masalah. Oke, ini dia. Nah, rumusan masalahnya ini. Nah, bagaimana pengaruh finansial literasi terhadap minat menabung? Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat menabung? Bagaimana pengaruh finansial literasi dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung? Nah, ini karena ada 2X ya, jadi nanti pengujiannya itu ada uji T dan uji F. Kalian perhatikan di rumusan masalah ini hampir serupa dengan tujuan penelitian, hanya beda bentuk kalimatnya saja. Kalau di rumusan masalah bentuknya kalimatannya, kalau di tujuan kalimat pernyataan. Oke, nah ini harusnya kata bagaimananya hilang ini di yang tujuan ini. Harusnya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat menabung. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat menabung. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung. Harusnya kata bagaimananya hilang. Tapi yang ingin saya tunjukkan ke kalian melalui contoh skripsi kakak tingkat kalian ini adalah bahwa di dalam rumusan dan tujuan ini kelihatan ini adalah kuantitatif karena ada kata-kata pengaruhnya. Jadi dia ingin uji pengaruh, jelas ini adalah kuantitatif. Maka yang ada di bab 3 nanti metodenya adalah metode untuk kuantitatif. Kita lihat bab 3-nya. Oke.
Sebelum bab 3 kita lihat modelnya dulu. Nah, modelnya seperti ini. Ya, X1, X2 ke Y. Jadi ada pengaruh langsung dari X1 ke Y ini, kemudian pengaruh X2 ke Y, kemudian gabungan X1, X2 ke Y. Nah, itu tipe-tipe penelitian 2X, 1Y. Ya, kalau variabel independennya ada 2 dan variabel dependennya ada 1. Nah, di bab 3-nya yang harus kalian susun, yang pertama di rancangan penelitian kalian sebutkan bahwa ini adalah penelitian kuantitatif. Ya, ini ya, di sini disebutkan di paragraf 2 oleh penulis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat kuantitatif deskriptif. Oke, kemudian lokasi dan waktu penelitian kalian sebutkan, objeknya siapa? Di sini adalah nasabah PT PNM, Mekar, Dusun Cungkal, Sumber Petung, Kalipare. Waktunya Maret 23 sampai April 23. Kemudian variabel penelitian dan pengukuran. Di sini kalian sebutkan variabel independen dan variabel dependennya apa? Variabel independennya adalah literasi keuangan dan tingkat pendapatan. Kemudian variabel dependennya adalah minat menabung. Y ini. Nah, kemudian setelah kalian menyebutkan dua variabel itu, variabel independen dan dependen, kalian sebutkan definisi operasionalnya. Definisi operasional dan skala pengukurannya. Ya, mulai dari sini, minat menabung, ini ya, ini ya. Definisinya menurut Purwanto, ya, indikatornya adalah investing behavior dan spending behavior. Nanti disusun ke item angketnya seperti ini. Ini tipe-tipe pengerjaan teman-teman di keuangan ya, karena ini biasanya tetap ngikutin gaya dosennya, gaya dosen pembimbing dan rumpun dosen pembimbingnya. Jadi kalau orang-orang keuangan nyusunnya biasanya kayak gini, yang jelas tetap disebutin indikatornya. Ya, di sini ada investing behavior dan spending behavior. Nanti disusun ke dalam angketnya, ke dalam itemnya disebutkan di sini, di yang tabel kanan ini. Satu persatu sampai keseluruhan variabel selesai dijelaskan pengukurannya. Ya. Yang kedua ini finansial literasi, ada pengetahuan umum keuangan, pinjaman, dan investasi. Ini indikatornya ya. Kemudian di sebelah kanan disusun angketnya. Sama, yang ini juga sama ya. Disebutkan indikatornya dulu, penghasilan yang diterima per bulan. Untuk variabel tingkat pendapatan, pekerjaan, anggaran biaya sekolah, beban keluarga yang ditanggung. Nah, nanti dihitung di breakdown ke item angketnya. Dia langsung ke ini, langsung ke tipe angket. Tipe angket itu maksudnya langsung ke contohnya seperti ini, saya memiliki pendapatan per bulan. Nah, tapi kalau hanya untuk penjelasan item biasanya pendapatan per bulan minimal 2 juta gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari contoh ini gayanya langsung ke pernyataan di angket. Setelah itu variabel ya ke populasi. Jadi populasinya di sini disebutkan populasi ya ini ya di paragraf ini. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sumber Petung, Dusun Cungkal yang menjadi nasabah PNM yang terdiri dari 4 kelompok. Ya, ini harusnya ada jumlahnya ini. Kemudian sampelnya adalah sampel. Oh, ini ya, jumlahnya ada di sini ternyata. Jumlahnya ada di sampel. Nah, di sini dia putuskan sampel penelitian ini ada 83 nasabah.
Karena di bawah 100, jadi dia ambil semua ini, ambil semua populasi sebagai sampel. Metodenya sensus berarti. Sampling jenuh, teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel ya. Oke. Contoh ini saya ambil secara acak ya teman-teman. Jadi apa yang ada di data prodi tadi saya ambil saja, saya download untuk kemudian diperlihatkan begitu. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan datanya di sini ada dokumentasi, kemudian angket ya, karena ini keuangan tapi meneliti keperilakuannya. Tuh. Jadi datanya data primer, bukan sekunder. Ini skala Likert-nya, dia pakai 5 skala. Nah, ini saran ya. Jadi untuk yang skala tengah, netral ini tidak saya sarankan. Ya, kalian pilih mengarah ke setuju atau mengarah ke tidak setuju. Ya, contohnya yang nomor 3 ini adalah kurang setuju. Nah, lebih baik seperti itu daripada menulis netral atau ragu-ragu. Karena itu akan menyulitkan kalian dalam menilai apakah responden ini lebih condong ke setuju atau tidak setuju dalam menjawab si angket. Ya, jadi yang scoring 3 ini lebih baik diganti ke kurang setuju. Kalau saya sih akan menyarankan itu. Nah, kemudian teknik analisis datanya ada uji validitas dan reliabilitas ya. Nanti kalian harus menguji ini kalau di dalam kuantitatif itu. Ini pengujian data. Ketika nanti ditanya pada saat ujian, teknik analisis datanya bisa saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke, tadi sampai ke sini ya, uji validitas dan reliabilitas. Nanti kalian perhatikan di sini ya, kalau ketika ujian nanti ditanya kalian analisis datanya pakai apa? Jangan langsung menjawab regresi linier berkanda Bu atau path analysis Pak. Jangan langsung menjawab seperti itu. Kenapa? Karena teknik analisis data itu rangkaian isinya itu.
tidak hanya menguji hipotesis saja. Sementara regresi linear berganda, path analysis, MRA, dan lain-lain itu hanya untuk menjawab hipotesis, menjadi bagian atau salah satu bagian dari teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu isinya rangkaian. Jadi ketika kalian ditanya teknik analisis datanya apa, jadi kalian bisa menjawab bahwa teknik analisis yang saya gunakan mulai dari uji validitas reliabilitas. Uji validitas itu nanti kalian pakai perbandingan R hitung dengan R tabel, ya, membandingkan R hitung R tabel yang ini. Kemudian untuk uji reliabilitas itu kalian pakai Cronbach alpha nanti itu. Kemudian setelah uji validitas reliabilitas, kalian lanjutkan ke pengujian asumsi klasik, itu masih di dalam analisis data. Kalian lakukan pengujian asumsi klasik, nanti isinya itu mulai dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Nah, kalau ada teman-teman keuangan yang bukan keperilakuan seperti contoh ini, tetapi membandingkan nilai keuangan antar tahun, maka uji asumsi klasiknya dicatat ya, harus nambah satu, yaitu uji autokorelasi. Itu kalau yang perbandingan nilai, bukan perbandingan nilai, jadi yang diamatinya beberapa tahun gitu, dari waktu ke waktu, dari tahun 2016 ke 17 ke 18 ke 19 gitu. Nah, itu nambah satu, uji asumsi klasiknya nambah, uji autokorelasi, tapi masih masuk dalam asumsi klasik. Nah, cuman untuk yang keperilakuan, kalau pengujiannya di satu waktu, pada saat itu saja, kalian nyebarin angket itu hanya untuk meneliti waktu itu saja, maka uji autokorelasi yang ada di dalam asumsi klasik itu tidak perlu. Jadi hanya 3, normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Hanya itu asumsi klasiknya. Kemudian barulah kalian terakhir itu pengujian hipotesis pakai analisis linear berganda. Kalau dari contoh ini, kalian susun rumusnya ini apa, kemudian di dalam regresi linear berganda itu nanti ada uji T. Uji T ini adalah uji pengaruh dari masing-masing X ke Y. Kan tadi X-nya ada 2. Jadi kalau uji T itu untuk menguji hipotesis pengaruh X1 ke Y dan untuk menguji hipotesis pengaruh X2 ke Y. Kalau dari contoh yang ini. Ya, kalian tulis rumusnya, kemudian kriteria pengambilan keputusannya, baru di uji F. Di uji F ini kalian sebutkan bahwa ini untuk menguji hipotesis simultan, yaitu X dan Y digabung, kemudian diujikan secara bersamaan ke Y. Nah, itu untuk uji F atau uji simultan. Itu di dalam regresi linear berganda ya. Terakhir, pakai koefisien determinasi untuk melihat persentasenya, seberapa besar pengaruh X ke Y ini. Gitu. Nah, itu adalah analisis data. Jadi ketika kalian ditanya analisis datanya apa, jangan hanya menjawab regresi berganda saja. Karena analisis data itu rangkaian isinya. Untuk validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik ini digunakan agar kalian memastikan bahwa data yang kalian pakai untuk pengujian hipotesis itu bagus datanya, maka harus dicek validity-nya, reliability-nya, asumsi klasiknya. Setelah menentukan bahwa datanya itu bagus, gitu. Bagus itu seperti apa, Bu? Berarti kalau pas validitas itu valid semua, kalau pas diujikan reliabilitas itu reliable semua item angketnya, kemudian kalau diujikan di asumsi klasik itu untuk uji normalitas, normal datanya, kalau untuk uji heteroskedastisitas tidak ada gejala heteroskedastis,
untuk multikolinearitas, tidak ada gejala multikolinearitas, maka itu disebut bagus semua datanya. Nah, baru bisa dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Kalau misalkan nggak lolos validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, maka tidak bisa diteruskan ke dalam pengujian hipotesis. Lah, maka dari itu, ketika menyusun angket itu harus jelas kalimatnya, tidak boleh ambigu. Kemudian data respondennya itu harus bagus. Ketika mengisi itu tidak asal-asalan. Jadi harus kalian cek. Mulai dari penyusunan angket, kalimat angket, kemudian ketika angket itu selesai diisi dan kembali ke kalian, kalian harus cek lengkap semua enggak yang diisi gitu. Nah, disitulah kalian akan mempraktikkan karakteristik empiris yang ada di dalam metode ilmiah. Kalau kalian ingat di pertemuan awal kita. Empiris itu artinya kan datanya disajikan apa adanya, tidak boleh dimanipulasi gitu. Oke, sejauh ini adalah contoh untuk proposal bab 1, bab 2, bab 3 dari konsentrasi keuangan ya. Kemudian untuk konsentrasi yang lain, sebentar. Yang ini nggak muncul lagi. Tadi kok muncul ya PDF-nya ya Allah. Saya share screen. Oke, muncul nggak? Enggak, Bu. Sebentar. Kalau sekarang muncul nggak? Masih nggak muncul Sudah, juga? Bu. Oh, sudah, oke. Nah, ini contoh yang untuk konsentrasi apa ini? Pemasaran, ya. Pemasaran ada di kelas ini yang konsentrasinya pemasaran. Kalau nggak ada kita lewati. Ada, Bu. Ada. Ini contoh judulnya adalah pengaruh marketing mix 7P yang dimoderasi media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen. Studi pada kafe dan restoran di Kecamatan Kepanjen. Ya, ini judulnya. Semoga ini contoh yang bagus. Saya download secara acak ini. Nah, ini. Oke, ini adalah contoh rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh marketing mix 7P terhadap keputusan pembelian konsumen pada kafe dan restoran di Kecamatan Kepanjen. Berarti kalau dilihat dari dari rumusan yang pertama ini, dia tanya dulu terkait X1 ke Y-nya. Kemudian bagaimana pengaruh media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen.
kalau dilihat dari rumusan yang kedua, kita lihat bahwa dia ingin menanyakan pengaruh variabel moderasi terhadap Y-nya, dependennya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh, dia salah ketik kayaknya ya, bagaimana pengaruh marketing mix 4P, mungkin harusnya 7P, yang dimoderasi media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, ini yang ketiga ini pertanyaan untuk menanyakan efek moderasinya, efek dari media sosial terhadap hubungan marketing mix 7P terhadap keputusan pembelian. Tujuannya ini ya, mengetahui pengaruh yang pertama, mengetahui pengaruh marketing mix 7P terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, mengetahui pengaruh media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh marketing mix 7P yang dimoderasi media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, itu sama ya dengan rumusan masalah, hanya beda bentuk kalimatnya saja. Dan yang lebih ingin saya tunjukkan sama seperti untuk contoh keuangan tadi adalah kata kunci bahwa ada kata-kata pengaruh di sini, berarti dia masuk ke dalam metode kuantitatif untuk penelitian ini. Kita langsung lihat ke metodenya. Oke, sebelum ke metode, saya perlihatkan dulu gambar kerangka pemikirannya. Ya, kerangka pemikirannya ini. Oke. Wah, ini bagus ini, ada dasarnya ini. Tuh. Ya, yang pertama dari marketing mix 7P ke keputusan pembelian konsumen. Yang kedua dari media sosial Instagram ke keputusan pembelian konsumen yang arah kanan ini. Yang ketiga adalah yang arah lurus ini dari media sosial Instagram terhadap hubungan marketing mix 7P ke keputusan pembelian. Jadi dia ingin melihat atau menganalisis pengaruh media sosial Instagram ini terhadap hubungan marketing mix 7P ke keputusan pembelian. Nah, ini adalah kerangka pemikiran yang ada pada contoh ini. Kemudian kita lanjutkan ke bab 3-nya. Ini hipotesisnya hampir mirip dengan rumusan dan tujuan ya, hanya beda bentuk kalimatnya saja. Ini lebih ke bentuk kalimat hipotesis. Nah, ini H1, H2, H3 ini namanya kalimat hipotesis. Marketing mix 7P berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, hipotesisnya media sosial Instagram berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, media sosial Instagram memoderasi pengaruh marketing mix 7P terhadap keputusan pembelian konsumen kafe dan restoran di Kecamatan Pancen. Oke, kita lihat bab 3-nya sama. Rancangan penelitiannya di sini kalian menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan metode apa. Nah, di sini contohnya kuantitatif, jadi dia menyebutkan bahwa di sini dia menggunakan metode kuantitatif seperti yang saya blok biru ini ya. Oke. Selebihnya apa? Selebihnya ya kalian jelaskan saja definisinya apa, kenapa harus kuantitatif. Kemudian sama di lokasi dan waktu penelitian, ya, lokasi penelitiannya Kecamatan Pancen, objeknya adalah konsumen kafe dan restoran. Penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 20 April 2023. Kemudian variabel penelitiannya independennya ada satu, yaitu marketing mix 7P, mulai dari produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Kemudian variabel dependennya, di sini ada keputusan pembelian, ya. Kemudian variabel moderasinya adalah ini ya, yang di kalimat terakhir. Oops, sorry. Ini ya.
media sosial Instagram. Oke. Jadi X-nya tadi adalah marketing mix 7P, Y-nya itu adalah keputusan pembelian, moderasinya adalah media sosial Instagram. Kemudian dijelaskan masing-masing definisi operasional variabelnya. Kemudian, oh ini tipenya seperti ini. Kalian jangan bingung ya dengan berbagai contoh yang ada. Karena ini biasanya mengikuti gaya pembimbingnya. Ini yang jelas yang harus ada itu adalah ketika menjelaskan variabel penelitian, kalian jelaskan variabel independennya, dependennya apa. Kalau misalkan ada moderasi mediasi, kalian juga jelaskan. Kemudian setelah itu kalian jelaskan definisi operasionalnya, indikatornya, dan itemnya. Definisi operasional itu nanti kalian definisikan masing-masing variabelnya, sebetulnya cukup, tapi dia di sini lebih lengkap. Definisi operasional per indikator dia sebutkan. Kemudian item ini adalah item yang menjelaskan terkait masing-masing indikator. Kalau di contoh yang keuangan tadi, itemnya langsung diarahkan ke pengisian angket. Kalau ini lebih ke penjelasan dari masing-masing itemnya. Boleh Bu, boleh, nggak apa-apa. Asalkan ada gitu. Asalkan ada apa? Definisinya, definisi variabel, indikator, dan itemnya. Oke, sini berarti indikatornya ada 7, karena dia pakai yang 7P indikatornya. Kemudian ini variabel keputusan pembelian, indikatornya ada 1, 2, 3, 4 ya, mulai dari pilihan produk, pilihan merek, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Kemudian media sosial Instagram sebagai variabel moderasi atau Z, yaitu indikatornya ada konteks, komunikasi, kolaborasi, dan koneksi. Nah, yang penting ada itu gitu. Ada variabel, ada indikator, ada item. Kemudian populasi. Oh, dia pakai 2. Populasi finite dan infinite. Kalau populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti atau finite ini dia pakai dari murid sekolah, karyawan tetap pabrik, dan lain-lain. Kalau yang infinite yang tidak diketahui. Kemudian setelah itu dia menjelaskan dia pakai yang mana. Oke, sebetulnya ini tidak perlu ya. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan populasi itu ada berapa jenisnya, tidak perlu. Langsung saja kalian menyebutkan bahwa populasinya itu adalah siapa. Kalau misalkan itu diketahui, kalian sebutkan jumlahnya. Kalau misalkan jumlahnya tidak diketahui, kalian tidak perlu menyebutkan jumlahnya. Nah, di sini dia menjelaskan jenis populasi. Sebetulnya ini tidak diperlukan, sama sekali tidak diperlukan. Jadi langsung saja kalian menyebutkan bahwa populasi pada penelitian ini termasuk ke dalam populasi yang jumlahnya tidak diketahui atau infinite. Yaitu dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah, nah langsung seperti itu nggak apa-apa seharusnya. Seluruh konsumen pada kafe dan restoran di Kecamatan Kepanjen. Cuma logika berpikir anak ini, mahasiswa yang menyusun skripsi ini saya nggak paham. Apakah dia sendiri yang menyusunnya seperti ini atau diminta dosen pembimbingnya? Gitu. Nah, kalau misalkan itu diminta dosen pembimbing ya diikuti saja. Cuman kalau saya tidak perlu sampai harus menjelaskan jenis populasi di bagian ini, langsung saja disebutkan populasinya siapa. Tuh. Berarti dia jumlahnya tidak diketahui ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa rata-rata yang konsentrasi pemasaran jumlah populasinya tidak diketahui, tapi bukan berarti populasinya tidak ada, beda artinya. Nah, populasinya ada, yaitu siapa? Seluruh konsumen pada kafe dan restoran di Kecamatan Kepanjen. Hanya jumlahnya saja yang tidak diketahui, tapi populasinya ini ada ya, yang ini, yang saya blok. Oke, kemudian ke sampel
Dia pakai simple random sampling. Oke, harusnya dia pakai yang convenient sampling ya. Mungkin nanti kalian bisa memperbaiki ini. Jadi kalau untuk yang non-probability sampling, istilahnya bukan simple random sampling, tetapi convenient sampling untuk yang non-probability. Nah ini ya, pakai rumus Lemons-Howe dia, karena masuk ke non-probability, sehingga diperoleh sampelnya sebanyak 96 responden ini. Ya, 96 responden. Oke. Oh, dia juga pakai purposive, ada syarat sampelnya, yaitu pertama konsumen salah satu kafe minimal melakukan pembelian 1 kali, berumur 13 tahun ke atas, memiliki akun media sosial Instagram. Nah, dia pakai syarat, berarti pakai purposive juga. Oke, sumber data primer, data sekunder, kita lewati ini, kita lihat ke ininya, ke analisis datanya. Ya, analisis datanya. Yang pertama, dia jelaskan dari regresi dulu. Oke. Yang pertama dia jelaskan dari regresi berganda untuk menguji hipotesis ke-1 dan ke-2. Kemudian untuk menguji moderasinya dia pakai MRA, Moderated Regression Analysis, karena jumlah sampelnya hanya sebatas 96 ya. Kalau untuk SEM, Structural Equation Modeling, itu memang butuh jumlah sampel yang tinggi, di atas 200, di atas 300 untuk pakai Listerel atau Amos. Kalau untuk yang sebatas 90-an atau di bawah 100 pakai MRA saja bisa, pakai regresi. Moderated Regression Analysis. Ini rumusnya. Kemudian baru dia menjelaskan uji validitas dan reliabilitas. Kalau saran saya, uji validitas reliabilitasnya taruh di atas. Ya, validitas reliabilitas sama ya, validitas perbandingan R hitung R tabel, kemudian reliabilitasnya Cronbach alpha, kemudian baru dia jelaskan uji asumsi klasik mulai dari normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastis. Nah, baru setelah ini harusnya pengujian hipotesis tadi, yang regresi berganda dan MRA-nya. Itu, saran saya sih gitu. Oke, silahkan dari contoh ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman konsentrasi apa ini tadi, pemasaran ya? Silahkan. Kayaknya nggak ada. Oke. Masih perlu contoh lagi? Atau kita sudahi? Mana ini suara yang lainnya? Atau bingung? Jangan-jangan bingung lagi kalian. Ya. Iya kayaknya, Bu. Bingung. Itu ya, yang keuangan tadi contohnya hanya sebatas regresi berganda. Kalau yang pemasaran barusan contohnya ada moderasinya. Nah, yang SDM ini kenapa selalu kesulitan menampilkan PDF ya? Sebentar. Enggak muncul, enggak muncul ya. Enggak. Soalnya di saya Belum. juga kayak gini. Kenapa ya? Ya Allah. Saya.
Oke, kayaknya sekarang bisa muncul ya. Iya Bu, muncul. Oke, nah ini terakhir contoh yang untuk SDM. Ada konsentrasi SDM di kelas ini? Banyak Bu. Banyak, oke. Iya. Nah ini contoh untuk konsentrasi SDM. Judulnya adalah analisis penilaian kinerja dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan. Nah, kalau sudah judulnya seperti ini kelihatan ada variabel mediasi. Ya, kelihatannya itu dari sini. Analisis penilaian kinerja dan kepemimpinan. Nah, ini biasanya jadi X. Terhadap motivasi kerja dan dampaknya. Nah, terhadap dan dampaknya ini sama-sama pengaruh. Cuma kita lihat mana yang jadi mediasi, mana yang jadi Y. Kalau dilihat dari judul ini, terhadap motivasi kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan, maka di sini yang menjadi Y adalah kinerja karyawan. Kemudian motivasi kerja ini sebagai variabel mediasi. Nah, variabel mediasi. Oke. Kita lihat, berarti lengkap contohnya. Ada yang hanya sebatas X ke Y, ada yang moderasi, dan ada yang mediasi. Kita lihat rumusan masalahnya. Nah, kalau yang mediasi memang biasanya rumusan masalahnya segambreng ya. Banyak kalau mediasi itu karena harus diuji satu-satu pengaruhnya, apalagi dia pakai 2X di sini. X-nya ada 2. Ya. Cukup kalian lihat saja karena saya yakin kalian pasti bingung. Intinya saya ingin memperlihatkan bahwa di sini ada kata kunci pengaruh. Bagaimana pengaruh? Bagaimana pengaruh dari nomor 1 sampai 7 isinya adalah bagaimana pengaruh. Ya. Tujuannya juga sama, menganalisis pengaruh. Ya, intinya berarti ini adalah metode kuantitatif. Biar tidak bingung, kalau mediasi itu lebih enak dilihat kalau dari modelnya. Ya, kita lihat modelnya. Lebih mudah memahami kalau dari model. Nah, ini dia. Nah, modelnya itu ini. Nanti hipotesisnya sejumlah dengan rumusan masalah dan ini, apa namanya? Sejumlah rumusan masalah dan tujuan. Ya, ini model hipotesisnya. Kalau namanya model hipotesis harusnya di sini itu ada tulisan H1, H2, H3 dan seterusnya. Harusnya. Ya, kita lihat ini adalah model penelitian untuk contoh judul yang saya sebutkan terakhir. X-nya ada 2, penilaian kinerja dan kepemimpinan. Y-nya adalah kinerja karyawan, Z-nya atau mediasinya adalah motivasi kerja. Maka di sini dia diujikan satu-satu. Nah, ini gambaran dari rumusan dan tujuan tadi. H1-nya dari mana ke mana? Dari X ke Z dulu, X1 ke Z. Penilaian kinerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Ya, dari X1 ke Z. Hipotesis kedua dari X1 ke Y. Jadi satu-satu dulu. Kalau mediasi seperti itu, diujikan satu-satu. X1 ke Z, X1 ke Y, itu H1, H2. Kemudian H3 dan H4, kita lihat kata-katanya. Penilaian kinerja terhadap kinerja. Kok jadi kepemimpinan? Kepemimpinan. H3-nya dia langsung ke mediasi. Berarti penilaian kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja melalui motivasi. Nah, itu adalah bunyi kalimat hipotesis yang ada mediasinya. Jadi yang untuk H1, H2 dia selesaikan dulu uji pengaruh langsungnya, kemudian H3-nya uji pengaruh tidak langsung atau uji mediasi. Jadi H1, H2 ini perhatikan ya, X1 ke Z, X1 ke Y. Baru H3-nya X1 Z Y. Nah, uji pengaruhnya seperti itu. Kalau mediasi.
X1 ke Y, X1 ke Z, X1 ke Z dulu untuk H1, X1 ke Y untuk H2, kemudian hipotesis mediasinya X1 ke Z ke Y. Bunyinya penilaian kinerja berpengaruh signifikan ke kinerja melalui motivasi kerja. Itu H1, H2, H3. Kemudian H4, H5, H6 ini baru terkait X2. Jadi H4, H5, H6 itu H4-nya adalah kepemimpinan ke motivasi kerja dulu, ke variabel mediasi. Kemudian kepemimpinan ke kinerja, uji pengaruh kepemimpinan ke kinerja. Baru H6-nya kepemimpinan ke motivasi ke kinerja. Kepemimpinan berpengaruh ke kinerja melalui motivasi, itu yang keenam. Nah, H7-nya tetap harus diujikan dari Z ke Y kalau mediasi itu. Dari motivasi kerja ini ke kinerja ini. Nah, ini yang ada di rumusan dan tujuan tadi. Jadi rumusannya itu bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap motivasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Seterusnya sampai ke pertanyaan ketujuh, dan tujuan penelitiannya juga sama, cuma beda bentuk kalimatnya saja. Nah, ini sama, pasti jumlahnya itu antara rumusan, tujuan, dan hipotesis itu pasti sama. Kita lihat analisis datanya langsung ya. Kalau tadi kan yang ininya sama ya. Untuk rancangan penelitian sama, kalian sebutkan bahwa ini adalah penelitian kuantitatif, kemudian lokasi dan waktu penelitiannya sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya saya tunjukkan. Kemudian variabel penelitiannya ya, variabel independennya disebutkan apa saja. Ini kinerja, kalau ini modelnya, gaya penulisannya, kinerja ini langsung disebutkan definisinya apa. Ya, menurut Bintoro, penilaian kinerja adalah, nah, baru indikatornya. Indikatornya disebutkan apa saja, absensi, kejujuran, dan seterusnya. Semua variabel seperti itu. Disebutkan definisinya, disebutkan indikatornya. Variabel mediatornya juga sama, disebutkan definisinya, disebutkan indikatornya. Ya. Baru setelah itu variabel apa ini, dependen ya. Kinerja karyawan, definisinya dan indikatornya dijelaskan. Nah, baru di sini tabelnya. Nah, ini udah beda-beda ya gayanya, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak usah bingung. Pokoknya nanti itu yang penting harus ada definisi. Harus nyebutin variabel independennya apa, dependennya apa. Kalau ada moderasi, mediasi disebutkan. Kemudian baru dijelaskan satu persatu definisi dan indikatornya. Baru nanti disimpulkan di tabel. Di tabel itu isinya ada variabel, ada indikator, dan ada itemnya. Gitu. Seluruh variabel. Ya, kita lihat populasinya di sini. Nah, ini termasuk yang probability sampling. Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh karyawan pada Dinas Tenaga Kerja berjumlah 57 orang. Nah, disebutkan seperti itu kalau jumlah populasinya diketahui. Tuh. Oke. Nah, sini sebutkan mengenai penentuan besarnya sampel, Arikonto mengemukakan bahwa di dalam pengambilan sampel apabila subjeknya kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Nah, dia di akhir kalimat, di akhir paragraf menyebutkan juga, adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dikarenakan terbatasnya populasi, maka keseluruhan populasi akan dijadikan sampel dengan jumlah 57 orang. Jadi kalau sudah diputuskan seperti ini, nggak perlu perhitungan rumus. Ya. Oke, kemudian data primer, data sekunder, saya lewati saja. Insya Allah kalian sudah paham ya, metode pengumpulan data. Dia pakai wawancara, angket, dan dokumentasi. Nah, teknik analisis data. Teknik analisis datanya dia pakai path analysis ya. Di sini ada path analysis untuk uji mediasi ya.
Jadi di sini nanti kalian menyebutkan pengaruh langsungnya, kemudian analisis jalurnya. Path analysis itu kan analisis jalur kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kalian buat analisis jalurnya seperti apa, mulai dari pengaruh langsung sampai pengaruh tidak langsung, termasuk nanti P-nya ya. P1, P2, P3-nya nanti kalian hitung. Ya, oke, ini gaya penulisannya sama seperti yang pemasaran tadi. Jadi disebutkan dulu uji hipotesisnya, baru validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Tapi yang jelas ketiga itu menjadi bagian dari analisis data. Pengujian hipotesis, validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti ini adalah ketiga contoh skripsi kakak tingkat kalian yang menggunakan metode kuantitatif. Pusing? Mual? Insya Allah enggak. Enggak ya, masa sih? Saya sudah berusaha menjelaskan. Ya, nanti ini kok, apa namanya, yang penting kalian tahu dulu bahwa di dalam metode kuantitatif itu cirinya biasanya dilihat dari judulnya itu udah kelihatan ada terhadap dampak. Nah, ada kata-kata kunci itu. Jadi ada pengaruh dari apa ini tadi? Contohnya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, kayak gitu. Jadi ada kata kuncinya. Di rumusan dan tujuan juga sama. Nanti kelihatan kalau metode kuantitatif itu kuncinya biasanya ada kata-kata pengaruhnya. Walaupun beda bentuk kalimatnya. Di rumusan itu kalimatannya, di tujuan itu kalimat pernyataan. Di dalam hipotesis ya beda lagi, kalimatnya ada kalimat hipotesis. Kalau kalimat hipotesis itu biasanya ada kata-kata berpengaruh signifikan. Nah, gitu. Jadi dari kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, contohnya itu kayak gitu. Jadi beda ciri saja. Tetapi yang jelas jumlahnya itu harus sama antara rumusan, tujuan, hipotesis, jumlahnya harus sama. Rumusan masalahnya 7, tujuannya 7, hipotesisnya juga harus ada 7. Rumusan masalah 3, tujuannya harus 3, hipotesisnya juga nanti harus ada 3. Gitu. Nah, masuk ke bab 3 yang saya stressing adalah di penjelasan variabel. Penjelasan variabel itu konsentrasi apapun ini ya, nanti sama. Nanti di dalam penjelasan variabel itu kalian sebutkan dulu ada variabel apa saja. Ada independen dan dependen saja kah? Atau ada mediasi dan moderasinya, kalian sebutkan. Baru kalian sebutkan nama variabelnya. Oh, saya hanya ada variabel independen dan dependen. Variabel independennya adalah kepemimpinan dan motivasi kerja. Variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Kalian sebutkan nanti definisi dan indikatornya, ditutup dengan tabel item tadi. Setelah itu yang ingin saya tekankan kembali adalah terkait populasi dan sampel. Nah, ini dari contoh acak yang saya download tadi, ada beberapa kesalahan ya. Kalau untuk populasi yang jumlahnya diketahui, kalian pakai teknik pengambilan sampel probability. Kalau yang jumlah populasinya tidak diketahui, rata-rata ini kalian pilihnya pakainya yang non probability gitu. Kemudian kalau sudah tahu ini kuantitatif, tetapi jumlah yang diketahuinya populasinya di bawah 100, maka itu harus diambil menjadi sampel semuanya. Tapi kalau jumlah sampelnya di atas 100 atau jumlah sampelnya tidak diketahui, silahkan kalian tentukan jumlah sampelnya dengan menggunakan rumus. Kalau yang jumlahnya diketahui pakai rumus Lovin, kalau yang jumlahnya tidak diketahui pakai rumus Lemeshow atau Zygmunt.
gitu. Baru nanti analisis data. Ini ada 2 gaya penulisan. Nanti kalian sebutkan dulu analisis datanya itu pengujian hipotesisnya pakai apa, baru validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Atau kalian sebutkan dulu validitas, reliabilitasnya, kemudian asumsi klasik, baru pengujian hipotesis. Tapi yang jelas ketiga itu harus ada di dalam analisis data dan itu menjadi rangkaian gitu. Oke? Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada, Bu. Oke, bisa kita akhiri untuk kelas Metopen ya. Iya, Bu. Saya absen dulu. Untuk yang kelas Metopen ini, sebentar saya buka simak. Ini A1 ya? Iya, A1, Bu. Oke, Bu. Sambil menunggu Sima, nggak bisa saya akses, saya lanjutkan saja dulu ke studi kelayakan bisnis ya. Saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul kah? Nggak ada ya? Kayaknya. Kenapa sulit sekali share screen dari tadi? Oke. Sudah ya, kayaknya muncul ya. Soalnya di saya kelihatan. Ya, muncul, Bu. Oke. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ke mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ada yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, karena ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi, baik yang untuk kelas Metopen, kelas studi kelayakan bisnis, saya akan melakukan
ujian nanti bahannya itu sampai ke hari ini, ya bahan ujiannya. Kalau sesuai dengan kontrak kuliah, sebetulnya ada materi lain yang harus saya sampaikan, tetapi kayaknya nggak sempet. Nanti saya sampaikan setelah UTS saja. Yang penting di akhir semester, apa yang saya tulis di dalam kontrak kuliah, saya sampaikan ke kalian semua, begitu. Ya, oke. Untuk sekarang kita lanjutkan ke aspek SDM ya, untuk bahan kajian kelayakan bisnis. Kalau di dalam SDM itu poinnya ada pada dua hal ini. Jadi kalian menilai apakah bisnis yang akan dijalankan itu dapat dibangun sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian yang kedua, apakah tersedia sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi fokusnya kedua ini. Kalian harus bisa membayangkan ketika kalian masuk ke pelaku usaha, nanti kalian harus bisa membayangkan apakah bisnisnya ini berjalan sesuai dengan perencanaan waktunya, atau kemudian yang kedua, apakah orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini, ada yang ada di dalam usaha ini, bisa memenuhi semua pekerjaan yang ada di dalam usaha, gitu. Oke, nah ini tujuannya untuk yang aspek kelayakan bisnis SDM. Yang pertama, menganalisis penjadwalan. Yang kedua, jenis pekerjaan yang diperlukan. Yang ketiga, menganalisis waktu yang diperlukan. Yang keempat, menganalisis